مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك
واغفر لنا ومضى يا واسع الكرم يا رحم العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة لرسول الشفيع الأكرم سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أهل بيته وأزواجه وذريته الأنصار وصحبه وأحوال الجنة مدى وكرم من شر الأرض وغربها برها وبرها سيدنا صالح الحبيب محمد بن محسن السجاد والشهداء ورسول وغير الشيخ والشيخ وعلى خلق الحبيب بيتم إلى الله والدين ووالدكم أموات أموات أمات المسلمين من الله برشاهم الرحمة والجنة الله يجعل علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوهم وأمات في الآخرة جانبا من هذا الإنسان المسلمين إلى حضرة النبي اللهم صل وسلم عليه. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا ذاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وبسلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة والسلام دائما للدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحب المرسلين والحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب انك انت التواب الرحيم. اغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الاخوان اخواتي رحمني رحمكم الله. جماعة مجلس kampung waspada Kiai Habib Muhammad Muhsin Istiqab rahimahullah rahimani rahimakumullah ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada petang hari penuh berkah ini, tepatnya di malam yang ke-14 pada bulan Sya'ban yang penuh berkah. Di petang hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala kembali di rumah yang penuh berkah ini untuk menghidupkan majelis taklim rutin kita, yang mana petang hari ini insyaallah merupakan majelis penutupan sementara daripada majelis waspada ini. Insyaallah taala kita akan dipertemukan Allah kembali dengan atau di akhir bulan Syawal bismillah subhanahu wa ta'ala. Baiklah ikhwan rahimakumullah, melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adhkar Imam Nawawi sampai kita kepada kumpulan hadis-hadis yang dikumpulkan 30 hadis di akhir kitab ini. Masuk kita kepada hadis yang keempat. Hadis keempat ini ikhwan merupakan salah satu bentuk mukjizat Rasulullah. Mukjizat yang sifatnya alam dunia atau dalam ilmu kecanggihan ilmu manusia. Rasulullah SAW begitu banyak mengabarkan kita tentang perihal-perihal yang bakal terjadi atau di alam-alam yang kita tidak sentuh dan tidak mampu menyentuhnya, seperti kejadian alam barzakh, keadaan kubur dan di dalam kubur, bagaimana keadaan kubur, kemudian setelah kematian, mulai dari padang mahsyar, kebangkitan, lalu padang mahsyar dikumpulkan terus. Itu semua alam hak, la yakin, dahsyat, semua pasti terjadi. Dan Rasulullah telah menggambarkan itu semua. Rasulullah telah menggambarkan itu semua. Termasuklah alamatus sa'ah, alamatul kubra, tanda-tanda besar, tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat itu banyak dan sehari-hari ini kita terus merasakan. Sepanjang hidup kita ini, memang kita hidup di akhir zaman. Di antara tanda-tanda yang masih dianggap kecil, yaitu bertubi-tubinya akan terjadi bencana alam. Terus di mana-mana, tak berhenti. Di negeri kita tidak berhenti. Silih berganti, berubah tempat, berubah kejadian. Nah, di antara tanda kebesaran tanda kiamat kubra yang itu memang merupakan mukjizat Rasulullah, mungkin kita tidak menyaksikan
boleh jadi anak keturunan kita mendapatkan seperti adanya munculnya Imam Mahdi, kemudian kembali Nabi Allah Isa alaihi salam. Itu pasti hak, itu kejadian alam duniawi yang akan terjadi di akhir zaman. Nah, hadis yang kita akan baca ini Rasulullah SAW menceritakan kepada kita bagaimana proses terjadinya manusia di dalam kandungan seorang ibu. Dan beliau telah menjelaskan kepada kita tentang fase-fase atau tahapan-tahapan perubahan bentuk manusia itu dari nutfah menjadi dari suku darah menjadi bentuk wujud manusia lalu titik temu lalu betul sempurna. Itu sudah disampaikan Rasulullah SAW jelas jauh sebelum manusia mengenal alat-alat yang canggih. Belum ada USG, belum ada alat-alat terdeteksi bisa merekam apa yang ada di perut manusia. Ilmu kedokteran belum capai tentang hal itu, tapi Rasulullah sudah menyampaikan. Dan subhanallah, apa yang disampaikan Rasulullah sampai hari ini dibacakan dan terus disampaikan, tidak pernah diubah. Kenapa? Tidak ada memang kesalahan di dalamnya. Begitu manusia mendapatkan ilmu, lalu kecanggihan alat yang dimiliki manusia untuk membantu untuk mewujudkan ilmu mereka, maka manusia pun mendapatkan tentang proses manusia, penciptaan manusia dalam kandungan seorang perempuan itu. Tidak ada beda dengan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Baik, itu alhamdulillah kita bacakan tentang hadis ini. Hadis yang keempat, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ta'ala wa nafa'ana bil kitabin amin. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan telah menyampaikan kepada kami siapa itu beliau Rasulullah. Beliau terkesan begitu, wa huwa shadiqul masduq. Dan Nabi Muhammad itu jujur dan diakui kejujuran. Walaupun orang yang tidak senang, tidak suka sama Rasulullah, orang-orang kafir, kalau ditanya tentang apa mereka pernah mendapatkan Nabi Muhammad tidak jujur, berbohong, mereka akan mengatakan tidak pernah, Muhammad tidak pernah berbohong. Ya. Bukan hanya Muslim, kafir pun mengakui kalau Rasulullah tidak pernah berbohong dengan apa yang beliau sampaikan. Bahkan tentang hal-hal yang gaib, seperti yang kita barusan dengarkan bisa kemarin tentang Isra wal Mi'raj, termasuk juga tentang di bulan Sya'ban ini ada peristiwa besar yang namanya Insyiqaqul Qamar. Itu semua menunjukkan mukjizat Rasulullah yang mereka menyaksikan di luar akal mereka, tapi mereka menyaksikan hak apa yang disampaikan Rasulullah. Mereka tidak bisa mengatakan Nabi Muhammad bohong. Baik. Rasulullah bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya seorang di antara kita, siapapun kita, ini ghaliban ya, proses pembentukan manusia secara umum. Secara umum, kita tidak bicara tentang yang prematur. Kita bicara tentang yang lahirnya normal. Ya, dari 100 orang mungkin 95 normal. Yang prematur itu di luar memang. Ini secara kebanyakan manusia. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Pertama kali kata Rasulullah, seorang di antara kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala masih dalam bentuk sperma, berada di kandungan orang tua kita. Itu belum berbentuk apa-apa. Lamanya kurang lebih 40 hari. 40 hari pembuahan itu terjadi. Setelah itu, thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Lalu terbentuklah menjadilah segumpal darah. Ya, kalau dia belum jadi keluar filtrek. Ya, berbentuk segumpal darah, segumpal daging masih antara daging dan darah. Belum berwujud, belum ada kepala, belum di tangan, belum ada rongga, belum bentuk manusia belum. Berapa lama proses itu? Ini mah 40 hari juga. 40 hari juga. Inna ahadakum ma'alqa fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian barulah berbentuk, muncullah bentuk kepalanya, walaupun belum sempurna. Alis sebelum sempurna itu belum, tapi sudah berbentuk. Cabang bayi itu sudah bentuk. Bayinya sudah ada tangan,
Ya walaupun mungkin kukunya masih berapat, masih ini tangannya sudah ada kaki, sudah ada apa. Arba ini memang 40 hari juga kata Rasulullah. Cuma itu membuat misalnya tadi, jadi berapa tuh? 40, 44, 120. Berarti berapa bulan? 4 bulan. 4 kalau dokter ngomong pas kita baru hamil, baru 2 bulan, nanti dokter, oh anak kamu ini betina ini, bohong. Anak kamu ini memang bohong. Belum ada itu, belum nampak. Ya. Tapi kalau dia sudah baca mendeteksi, pas sudah 40, 3 bulan, 4 bulan, ya, 120 itu bagi 3-4 bulan, boleh jadi karena bentuk sudah bentuk, walaupun kadang-kadang masih belum begitu nampak jelas kemaluan itu. Cuma benjolan itu sudah tepat, sudah ada. Nah saat itu ikhwan belum ada ruh. Waktu sebulan pertama, 2 bulan, 3 bulan belum, masih bentuk manusia kosong tanpa ruh. Begitu masuk di 120 hari, 4 bulan, barulah di situ ditiupkan ruh. Semua yursilul malak fayanfukhu fihi ruh, dan Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam jasad manusia tadi yang sudah 40 ya 120. Berarti berapa bulan itu? 4 bulan. Nah disitulah kalau ditiupkan ruh, hiduplah manusia, calon manusia itu dalam kandungan. Sebelum tidak ada ruh. Nah, 4 bulan inilah sebetulnya ya kita ini lebih sering sedekahan 7 bulan. Kalau hamil 7 bulan sedekahan, benar. Dengan apa tujuannya? Karena 7 bulan itu waktu yang agak sensitif. Kalau 7 bulan ini boleh jadi maaf keguguran, budak ini insya Allah selamat. Kalau di bawah 7 bulan, wallahu a'lam, itu ilmu kedokteran. Makanya ketika 7 bulan kita minta budak ini selamat, terjaga. Biasanya kalau sudah 7 bulan kepucuk, insya Allah secara ilmu kedokteran aman. Walaupun dia belum sempurna paruhnya, belum sempurna dia punya jantung, itu kemungkinan untuk hidup boleh jadi. Itu tadi prematur di kita. Banyak budak lahir prematur, tapi tumbuh ini bahkan jadi anak cerdas banyak. Ya, cuma proses untuk menyelamatkan butuh. Ya, kalau di rumah sakit ada inkubator, masuk ruang penghangat itu, macam-macam. Kadang itu tidak perlu, budak bayi yang prematur itu macam-macam ditempel ke badan dia, cucuk kan itu. Ada orang yang dah galak di rumah sakit, anaknya kalau balik, minta maaf, dibuat cicak ayam, buatnya apa kita ni, tempat tidur bayi tadi, ditutupnya, tunjuknya lampu, dia hangat budak ini. Intinya obat untuk menghangatkan. Kalau pagi-pagi gendong bawah matahari, ya biar terus sinar matahari tadi. Proses seperti itu. Nah kalau sudah 7 bulan lewat, itu insya Allah selamat, aman. Makanya mereka berdoa di 7 bulan. Sebenarnya kalau kita nak juga 4 bulan itu waktu kita juga untuk sedekah. Bahkan di 4 bulan ini lah ikhwan penentuan. Nah subhanallah ikhwan, ada hubungan 4 bulan ini dengan nisfu Sya'ban. Ada kemiripan. Kita tengok ya. Thumma yursilul malak fayanfukhu fihi ruh. Lalu Allah mengutus malaikat dan ditiupkanlah ruh. Lalu Allah memerintahkan malaikat mencatat beberapa hal yang pasti akan terjadi pada budak ini. Wa yu'maru bi arba'in kalimat, 4 perkara. Dikatbi rezeki, masalah rezekinya. Jadi kita sudah ada apa kita cashback apa dulu 62. Ya, itu kedua. Allah sudah menyiapkan rezeki kita. Berapa kita bakal dapatkan, berapa ton beras sepanjang hidup kita akan makan, berapa banyak daging, semuanya sudah dicatat Allah sampai kita meninggal pakai kapan. Yang umur 60, umur 80, umur 20 itu sudah dicatat rezekinya. Nah ini perlu kita imani ikhwan, yakinkan rezeki yang anak sudah dicatatkan Allah Taala. Masih jumpa ini anak 4 bulan itu tak kati sedikit pun hilang dia, tak kati ngembeknya.
Dan Anda tak bakal meninggal kecuali beras terakhir pasti Anda makan. Anda tak bakal meninggal kecuali minuman setetes terakhir pasti Anda teguk. Tidak mungkin tidak. Karena Allah sudah tentukan. Tidak katiklah istilahnya rezeki kita di paling wow. Ini kan galak pedagang itu utama nih. Ketika ada buka lain samping toko dia bersaing, pelanggan yang lagi sana, oh, rezeki kami di Meksiko sebulan. Sampai masalah jodoh juga kadang-kadang jodoh sebulan kita tak sebulan. Dapat jodoh memang. Jodoh bukan sama ini sekolah mau sudah lepas besar. Iya lepas kepentingan bukan jodoh. Ya, yang menentukan kawin itu bukan karena pertemuan, bukan karena ketakdir Allah menentukan jodoh. Balik masalah tadi. Rizku, masalah rizki. Wa ajali, masalah ajal, kemeninggalan, wafat itu kapan? Ada yang panjang umur, ada yang panjang umur, ada yang panjang umur. Ya, Allah ngatur kalau semua itu. Jadi adanya kecelakaan, adanya penyakit yang menimpa seorang, sebab meninggal itu sekedar sebab. Hakikatnya Allah sudah menentukan. Maka di sini pun harus kita mantap iman ikhwan. Jangan pernah mengingkari apa yang sudah terjadi dengan dodoknya Allah yang sudah Allah tentukan. Ketika suatu kejadian meninggal orang tua kita, dulu kita, anak kita, kadang itu nyalakan. Cobalah kemarin itu dokter tidak salah ngambil obat. Umi kami sehat, aja dulu. Cobalah kita bawa ke dokter Muhammadiyah, apa sakit tidak bawa ke Khadijah jauh gitu. Setelah Umi meninggal tengah jalan, nyalakan. Ya macam-macam terjadi kesalahan. Ya, kalau anak kita tadi nyampak dari tanggung, tunggu kita nyalakan adik ini jago. Kita umangi, kita musuh, bahkan jadi musuh panjang hidup anak kita tadi. Kakak ini dipesanin main, jago adik kau, aku nak ke warung dengan dia ni. Adik itu main nakal. Dikunci pagar. Dia jaga juga. Dengar lagi ada orang main, buka pagar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada yang buat di warung, oh sudah. Oh itu lagi tak kunci pintu lagi. Budaknya tak ada nyambung masalah kunci pintu tadi sudah. Tahu ni tadi kan kunci. Ini Allah nak tunjuk skema cerita kejadian tadi. Dengan lagi budak yang lagi nyago, gede manggil. Ahmad, oh ya Ahmad sini. Iya tidak. Sini dengar kamu. Bagi. Dia masuk dulu, ada yang main jago situ. Pintu terbuka, laju, bluk. Pasti tempat ini nggak bisa lepas, bisa. Jadi kan kita tahu, kalau kita bisa ngatur, janganlah untuk datang masuk rumah kami yang buka pagar. Janganlah kita manggil kami. Ini kan Allah ngatur dong. Sudah mesti terjadi, harus terjadi. Walaupun tadi sudah kunci pintu, ya seperti mandor ke warung, tapi Allah sudah ngatur itu semua. Mau nggak mau. Nah kejadian yang sekarang menyerang berapa banyak kejadian, terutama kecelakaan, musibah alam, wafat yang tidak bisa kita hindari, musibah yang tidak bisa dihindari. Di Tol Ciawi ini baru kejadian ini. Kalau secara akal kita biasa kalau jalan jauh, kalau sudah masuk gerbang tol langsung nyebut, tapi langsung nyampe. Kalau baru masuk gerbang tol, kalau kamu nak ke Bogor, kami sudah nyampe dari gerbang tol ini, tunggu besok baru belum nyampe. Langsung sudah aman, tak tahu di tol sudah. Bukan mobil lagi berjalan kecelakaan, mobil lagi berhenti. Bahkan petugas tol pun kan, ini kan musibah. Memang sudah ketentuan Allah. Imam Hadad mengatakan kullu amrin ta'ti bi awqatiha la bi asbabiha. Segala sesuatu yang sudah dicatatkan Allah ini pasti terjadi pada waktunya dan akan terjadi tanpa harus ada sebab. Tak harus nunggu sebab. Tadi mungkin di sepanjang jalan tol sisip tapi selamat. Ngantuk mungkin termelek. Lain yang tahu selamat. Tahu-tahu di situ lah kejadian. Lain itu kan. Tak tiba waktu yang lain sudah datanglah segala kejadian sudah Allah pada waktu sudah ditentukan Allah. Nah, muqaddam dalam akhir. Tidak bisa maju sedikit pun, tidak bisa ditunda sedikit pun. Baik itu masalah kematian ataupun selain kematian. Ya, masalah rezeki. Kadang-kadang kita ada kegangguan. Ya, datang lambat sisip dikit. Bodoh, tanggung orang situ. Setelah saya tekan, saya belum lagi ke nasi bungkusan. Tak. Terakhir saya tinggal sih kok gitu dapat habis. Nyesel apa? Lambat apa gitu. Kawan itu mau kau tuh kalau pakai LC itu barang yang lah. Pasti kayak situ. Dia sebungkus tidak dapat tadi. Nah sudah memakan orang rezeki kau tak ganti di situ. Nah banyak cerita di kini kawan. Begitu dia sudah sedih, dia dapat turun ke bawah. Pas turun ke bawah, sahibul bait ngawi. Kamu belum dapat belum nanya ada lebih. Bela kamu. No dapat juga masih. Rezekinya dah
dapat juga. Ya. Pas lagi berjalan ketemu si kok saya beri nak pergi ke masjid. Aku nak urus sampai masjid. Airport gimana gitu. Ini tuh. Dapat sudah mereka tahu. Dua mana lagi? Kata lambat dapat dulu. Dapat dua. Siapa yang ngatur? Allah. Ya. Kalau nak ngatur dapat jadi halal gitu. Ya, keterlambatan justru menjadikan dia dapat dulu. Keterlambatan menjadi memang menjadi sebab dia tidak dapat rahasia Allah. Kita tidak tahu. Ya Allah yang ngatur. Ala kulli hal. Ajalihi wa amalihi. Kemudian wa syaqiyun aw sa'id. Kemudian wa amalihi, dan perbuatan kita ditentukan Allah juga. Cuma kita tidak tahu di rahasia Allah. Ya. Saat ini kita kumpul ini sudah dicatat ke Allah. Kita masih diukur gitu. Kita kumpul ini, kita ke majelis, sampai sini kita kemana. Kita rencana ke makmur ngatur lah. Tidak bakal baca, itu memang itu yang sudah ditentukan Allah. Walaupun boleh jadi yang kita rencanakan ternyata terjadi. Kalau sebenarnya itu memang sudah Allah ngatur duluan, lalu Allah ilham daripada kita untuk menjalani hal yang sama. Tapi boleh jadi tidak persis sama. Ya. Tujuan kita tadi itu memang dari sini secara global boleh jadi. Habis dia waspada, memang satu tiga di saya salikin pembangun penutupan majelis juga. Nah, antara dari waspada ke saya salikin, nanti nak kemana lagi? Nanti anak mampir ke orang Ahmad depan martabak misalnya. Dari orang Ahmad di sini itu bonus berapa nanti mampir ke warung di sini dulu. Nanti tidak tahu. Boleh lagi jalan 2 meter cekat bang kelakar lagi. Jalan lagi mampir ya dong, beli dulu, beli apa? Kalau nanti puasa misalnya beli minuman yang kita pengen sampai sana nyebrang. Bapak dong, ngajak ngobrol lagi. Masuk orang Ahmad tadi, nanti dulu. Yang tidak tahu kali. Ya, sampai sana ternyata itu dapat macam-macam. Nah, secara tafsir ini manusia tidak baca tadi. Allah yang menciptakan itu. Allah yang menciptakan itu kita tidak tahu. Dalam hal ini kalau masuk dari masalah akidah, ilmu tauhidan. Ya, sudah kita mengatakan dalam ikrar kita dalam setiap hari kita baca anjuran Rasulullah dan jalan pada salam untuk kita baca bismillah walhamdulillah al-khair wa syar masyiatillah. Al-khair wa syar baik atau buruk dengan kehendak Allah. Kejadian apapun terjadi, baik kebaikan atau keburukan itu semua dengan kehendak Allah. Baik ikhwanah wa amalihi. Kemudian wa syaqiyun aw sa'id. Ini wa na'udzubillah ditentukan Allah meninggal jadi membaik atau meninggal keadaan buruk. Hidup membaik atau hidupnya buruk itu yang menentukan Allah juga. Tapi ini rahasia Allah. Kita ditugasi Allah. Nah ini jalan yang kamu harus jalani. Aku lah menentukan Allah, tapi kamu kan tak tahu Allah. Aku kirim Quran, aku kirim Nabi, aku kirim Rasul. Ini hadis Nabi, ini ulama. Kalau ini sehingga manusia tidak kata hujah ketika dia mati meninggal pada su'ul khatimah. Nangat kepada Allah, ini kan sudah ketentuanmu. Menjadikan aku bermaksiat, aku meninggal su'ul khatimah. Oh tidak, atau Allah tahu kan tidak tahu sebelumnya. Aku sudah menjadi jalan hidup ini. Ada Quran, ada hadis, ada ulama, ada Nabi, kutus. Aku tidak ingin zalimi kamu, kata Allah. Ini jalan, kenapa kau ada jalan itu? Kan ya. Hak menentukan tentang itu memang Allah. An-nas fakir Allah yang manusia boleh berencana, tapi menentukan adalah Allah. Nah, ketika antum Yasin susah bagi ini lain kita minta hewan. Masalah rezeki, masalah ajal, masalah sa'id, masalah kesehatan itu minta secara global. Dalam susah. Maka kalaupun kita nak berdoa, ya, nisfu Sya'ban itu ya kawan, Lailatul fiha yufraqu amrul kullu. Malam yang Allah menentukan tentang hidupnya kita, semua manusia, mulai nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban ke depan, itu ditentukan Allah. Merupakan bocoran dari ketentuan Allah yang kita dicatatkan di dalam Quran Umi kita. Dalam Quran Umi kita itu secara global, dari nol lahir sampai meninggal. Nah, nisfu Sya'ban menentukan kehidupan kita dari nisfu Sya'ban sampai nisfu Sya'ban ke depan. Itu ketentuan Allah akan berlaku. Nah, qadar Allah itu ada yang sifatnya mubroh, tidak baca di kotak kacik, tidak baca global. Ada yang bisa berubah dengan kita berdoa. Bisa dengan berdoa dengan kita bersedekah. Berubah dengan hal-hal yang Allah izinkan untuk berubahnya dengan ketentuan Allah, dengan kehendak Allah, lewat wasilah dan dengan doa, dengan sedekah, dengan beramal soleh. Itu bisa berubah. Nah, ikhwan rahimani rahimahullah. Jadi nisfu Sya'ban itu kaget kita berdoa.
minta untuk setahun dari Syaban sampai di Syaban ke depan. Ada yang nyampe selesai, ada yang sampai setengah tahun atau meninggal, ada yang panjang umur. Ya, balik-balik, jadi ada jadwal global, jadwal sepanjang dari lahir sampai meninggal. Itu yang dicatatkan di saat kita diliput ini gitu. Nah, bagian lembahnya masukkan ke Quran, Quran itu 30 juz. Ya, nah ini juz pertama, juz kedua, juz kedua. Gantung panjang umur berapa? Nah, ini sekarang lembaran hidup kita untuk setahun ke depan dari juz Syaban sampai juz Syaban, kita minta sama Allah agar Allah menentukan yang baik kalau sehat walafiat, yang halal, yang hidup dalam taat, meninggal husnul khatimah. Nah, niat ini tidak harus seminggu, boleh nambah 100 niat, 1000 niat silakan. Cuma niat yang sudah diajarkan salaf ketika mati yasin itu sifatnya global, ijman, secara umum, Antum boleh niatkan apapun. Kita punya hajat, pengen dapat yang minta di orang di Syaban ketika mati yasin. Ya, boleh nambahin niat dewek. Nak nambah 100 niat silahkan. Kita belum dapat jodoh, pengen dapat jodoh, sudah tahu maaf belum punya anak, pengen dapat anak, kita dapat macam-macam muskilah, penyakit segala macam. Berdoa kalau di Syaban itu. Bukan pula terbatas sampai isya, sampai subuh. Di sini ada yang bertanya, anak ini pegawai di Alfamart atau Indomaret, minimarket, walhasil. Malu di Syaban, kena sip jago. Anak ini pengen melok, pacar. Yang bukan dah sampai subuh. Nyago dari maghrib sampai katakanlah dari sip siang sampai pukul jam 10 atau kelas 10 untuk toko. Nah, sepanjang duduk jaga toko itu banyakkan zikir, banyakkan berdoa, munajat kepada Allah. Balik ke rumah, baca Yasin silahkan. Kan habis maghrib tidak siapa yang ngatur habis maghribnya itu. Cuma memang adat salah itu mengajak kita di waktu pada maghrib. Boleh pada isya, boleh waktu sahur. Tidak baca Yasin silahkan. Tak baca Yasin capek ngantuk, tak baca Quran. Minta apa yang minta, apa Quran yang dibaca, apa kursi baca, baca, apa yang kita baca, silakan. Bermunajat, salawat berbanyak, istighfar berbanyak, tasbih tahmid dan berdoa minta sama Allah. Jadi tidak tertutup bagi ikhwan yang tidak sempat maghrib melok, nisbuan dilanggar di masjid musola, kapan kita waktu? Karena Allah membukakan pintu seluas-luasnya rahmat, maghfirah, ampunan dan kedua Allah dari maghrib sampai min ghurub syams hatta tatla'il fajar, sampai terbit matahari, terbit fajar. Itu panjang waktu itu kita berdoa. Hakata ikhwan rahmatullah. Bikat rezeki, masalah rezeki kita sudah dicatat Allah. Wa ajalihi, kapan meninggalnya. Tidak kata orang itu pendek umur, gagah ini panjang umur pada hakikatnya. Ya, walaupun ada makna itu boleh jadi kata ulama banyak fadil amal. Kalau enggak silaturahim umur panjang, birrul walidain umur panjang, kalau sedekah umur panjang. Apakah itu memang memanjangkan umur dari yang sudah ditentukan Allah ketika kita dalam perut? Situ versi ulama macam-macam. Ada yang mengatakan memang Allah Maha Kuasa, Allah pun berhak. Ya, manansah min ayat. Di situ yang Allah ma yasha. Allah bisa menghapus apa yang sudah Allah tentukan, Allah bisa berikan yang baru. Itu hak tentunya Allah. Boleh jadi itu terjadi. Jadi umur yang tadi kita nyatakan 60 tahun bisa nyampe naik 80 tahun, boleh jadi berkat amal-amal soleh tadi. Nah, sebagian ulama mengatakan enggak, umur itu sudah dipatok, tidak berubah, tidak bertambah, cuma bertambah keberkahan umur. Jadi dia punya kemampuan untuk berbuat amal soleh itu walaupun umur cuma 20 meninggal nyampe seperti dimiliki orang umur 50 tahun. Ibadahnya, taatnya, memberi ilmu segala macam. Boleh jadi dari keberkahan umur nambahnya. Kalau nambah umurnya, boleh jadi Allah mampu. Ya, umur itu milik Allah, waktu itu milik Allah. Yang Allah masyarakat, innahu umur dah. Saya ikhwan rahmatullah. Sekarang hadis ini banyak mengandung nasihat. Jadi kalau kita nak berdoa juga, sekali lagi umat, akhwat, nak sedekah, baru doa. Itu bukan hanya pas 7 bulan. Kalau juga doa selamat biasanya. Pas 4 bulan kita berdoa agar Allah mencatatkan semua yang terbaik untuk calon bayi yang ada dalam perut istri kita, anak kita, atau cucu kita. Lalu Rasulullah membahas dengan pembahasan yang lain, ikhwan. Walladzi la ilaha ghairuh, demi Allah, tidak Tuhan selainnya. Anna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu illa dhira' fa sabaqa 'alaihi kitab
فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الذراع إلا ذراع فسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Nah, dari yang tadi disebutkan kita tidak tahu kalau kita cuma berhusnuzon dan minta kepada Allah mudah-mudahan jalur hidup kita benar, iman kita mantap, dan kita kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Cuma tak boleh orang yang sekarang dalam keadaan taat, baik, ngasuh, aman, apalagi merendahkan orang yang saat ini tidak dalam keadaan baik. Tak ada jaminan kita hari ini seperti ini, besok sampai akhir hayat seperti inilah. Tak ada jaminan. Tak ada jaminan. Jangan kenal kita, mereka para awliya Allah ketakutan dengan hadis ini. Kenapa Rasul mengatakan sesungguhnya ada seorang di antara kalian itu telah melakukan amalan-amalan ahli surga sampai tidak ada jarak antara dengan surga kecuali cuma sejengkal. Akhirnya kita, budak ini dari kecil 1000 betul. Tak pernah bergawi, tak benar, soleh, rapi sampai tahu di akhir hayatnya dia terpeleset, bermaksiat dan meninggal dunia dalam kemaksiatan. Bahkan dalam sejarah kita dengarkan kufur banyak. Di akhir hayat justru menjadi kafir. Jangan pernah kita merasa di kita waktu kita waktu kami alhamdulillah panjang kalau bercikau lain hati gagal ngecikau lain lah. Ente boleh bersyukur dengan apa yang Allah berikan, nikmat istiqomah, iman mantap, ibadah, masya Allah, soleh, berakhlak, galau-galau, sempurna, baguslah, masya Allah, nikmat. Jangan pernah ngecikau lain. Yang ngasuh kita pun dapat tunggu karena usaha kita. Hadza min fadli rabbi, kalian baca macam ini, pemberian Allah. Bukan kalau kami memang usaha, kami nyanggurin, kami ini, jadi anani seperti iblis, aku. Ya, yang baca jadi kita baik, istiqomah itu Allah. Dan jangan pernah mencela, menghina orang saya sedang dalam keadaan buruk. Boleh jadi Allah bisa membalikkan keadaan. Ya, orang yang dulu soleh, tentu jadi toleh. Orang yang dulu toleh, tentu jadi orang soleh. Rasul mengingatkan, sesungguhnya seorang di antara kalian telah melakukan amal soleh sepanjang hidupnya, sampai saking solehnya ini tak kelihatan sampai dikatakan antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Pasal dapat ahli kitab, tapi ternyata waktu dia dulu umurnya dicatat orang yang meninggal su'ul khotimah. Na'udzubillah. Pasal bahkan sudah ketahui dulu oleh kitab, dicatat sudah. Maka Allah menimbulkan satu sebab sehingga dia melakukan satu perbuatan fatal yang salah sehingga dia pun meninggal dalam keadaan maksiat tersebut. Na'udzubillah dari ketiadaan. Allah sampai nangis dengan hadis ini. Ketakutan karena dia disaksikan manusia kalau ahli istiqomah. Mungkin masya Allah hebat iman. Bahkan bukan berlebihan, ini kami dengar dari guru-guru, hatta orang mencapai derajat wali pun boleh jadi ilah gutuk, kecuali kalau dia mencapai derajat gusbiyah atau siddiqiyatul kubra, mungkin dia tak bakal kebalikan dari imannya. Tapi kalau orang biasa, ya kan kita dengar cerita tentang kejadian Nabi terdahulu, orang soleh yang hebat sudah punya karomah, punya betul-betul tergelincir gara-gara perempuan yang perempuan cantik menggiurkan, kafir, dia tergoda. Wa inna alaikum, lalu ada seorang di antara kalian, kata Rasulullah, dia punya amal buruk sepanjangan, tak pernah terjadi yang baik. Masa perkataannya kita sampai antara dia sama neraka itu tinggal sejengkal. Macam besar sudah rasa kaki lah. Sebelum Ustaz 10 belasan Ustaz nasihat dia, tak nonton neraka itu. Polis ahli neraka. Lewat Ustaz memang tak mempan. Boleh jadi buat budak kecil nasihat dia terbuka hatinya. Boleh jadi tanpa sebab terbuka hatinya. Boleh jadi kalau orang lain mahiyani hilaf wala mudhil la mani'an ma'ataita, dari mampu menjaga kelakuan pun yang Allah akan berikan. Ketika sudah akhir hayatnya dapat hidayah, dapat pandangan, berbalik hatinya, taubat nasuha, hijrah, dan dalam keadaan itu lebih diwafatkan Allah, masuk surga. Yang pertama tadi masuk neraka. Ini ada cerita di kita Tuhan. Ada 2 orang, 2 beradik. Sikap apa kata duduk di masjid, bentuk ibadah, baca Quran, berzikir. Datang waktu sholat, naik menara, azan dia. Naik menara, azan. 5 waktu, bertahun-tahun. Tak pernah menginjak pasar, tak pernah menengok dunia. Masya Allah. Dia punya dulu sebaliknya.
gawe tak pernah benar, mijak masjid tak pernah. Yang ini tak pernah keluar masjid. Yang gawe tak pernah mijak masjid. Mabuk gawe betul tidak dari masjid itulah. Jadi subhanallah, suatu saat Allah mendai hidayah dan taufik kepada dulu tadi. Ketika kakak yang menara, syahadat ini ya Allah kakak aku. Terbuka oleh hati. Yang si kakak kali itu, pas naik menara hari itu juga, maaf, tak sengaja terjelik dari pojok menara, ada rumah jendela terbuka. Maaf, ini cerita bila tuliskan di kitab. Tidurnya ada betina sedang pembukaan baju. Betina itu tengok pula, kami ditengok orang sengaja pula. Jadi sengaja macam sekarang lah, waktu dah TikTok kalau macam ni berambok, joget macam. Jadi dia tahu dia ditengok oleh ma'atul pojok masjid tadi, bukan dia tutup jendela, tak terus tengok. Nah, berambok. Yang pojok menara ni, otak langsung terbalik langsung. Tengok betina tadi tu, dikali-kali. Tercabut rasa takut sama Allah kalau syahwat syaitannya. Jadi akhirnya saya ada yang tadi tengok kakak di belakang. Oh ya, aku pengen lah sekali-sekali nanti ke posisi kakak aku nebang. Sekarang ni aku naik ke pojok, nak kurang sama kakak aku, azan berikut aku juga nak nebang. Yang si kakak tadi di pojok dikawin dari Tino tadi, pengen dan cepat tahu kau nak dengan Tino tadi. Si kakak tadi tahu ngebut tangga menara masjid, si adik naik ngebut. Saya namanya kakak dan minta kesempatan untuk nebang. Subhanallah, pas ditikungan menara dari tangga tadi bertombol kan dua hamba tadi. Belakuk nyampak dulu. Meninggal dulu. Endingnya orang lebih ke yang sikap ngejar setan lagi, yang sikap ngejar rahmat akhir hayat. Jadi kita jangan di sini hikmah di sini untuk mahar, beberapa kita galau-galau, ngadepi cucu, ngadepi anak yang cengkal, susah dan jangan pernah putus asa. Terus berusaha, terus berdoa. Jangan pernah bosan minta jampen sama ulama kayak Ustaz. Tidak betul-betul sudah banyak jampen tunjuk cucu ni. Tak berubah-ubah terus. Boleh jadi lewat kiai besar, abis besar tidak, lewat Ustaz muda boleh jadi. Atau lewat dirinya lewat, nyampi lewat, boleh jadi. Atau tanpa sesuatu hal boleh jadi buah ikhtiar kita terus. Pertama untuk yang gambaran soleh, tak kita pribadi, kita keluarga jangan pernah ngasuh aman nyaman pasti kita baik masuk surga bareng-bareng. Ya, wallah alam. Endingnya kita mulai husnul khatimah, husnul wallah tak tahu. Yang kedua, kalau kita melihat ada orang yang saat ini bermaksiat, kalau jangan pernah memfaris itu pasti meninggal husnul khatimah masuk neraka. Belum tentu. Atau itu keluarga kita yang kita dapatkan seperti kami dapat katakan tadi, nakal, dari kecil tak pernah benar semayang, tak pernah ngaji Tuhan, tak ngerti dia, walhasil tak kata benarnya. Terus berdoa, dari awliya, dari solehin, yang hidup dan meninggal, berdoa menajat. Malam isu Syaban, waktu yang sangat mustajab berdoa. Plus malam Jumat pula, gabung dua mustajab doa. Bermintalah sungguh-sungguh, tangis ya Allah. Anak kita lah sudah habis duit, lalu kau tak selesai cucu kita misalnya habis barang dia mentak dia lah masuk penjara lah sudah umumnya terang-terang masih tak bawa baju. Jangan putus asa, terus tak berdoa, terutama di mana-mana berkah seperti malam istiqabah. Minta sama boleh jadi tidak lewat tangan kita, lewat tangan orang lain. Boleh jadi di sini dia tidak bertobat, dia hijrah ke tempat lain, dia jadi orang baik. Boleh jadi itu semua jadi. Nah, kita yang jalan berkeadaan baik, jangan pernah ngasuh aman, apalagi ngasuh sombong, kecil kalau tidak sakit seperti kita ketaatannya, langsung itu paling baik. Alhamdulillah. Yu'izzu man yasha wa yudhillu. Allah bisa mengagungkan, memuliakan, meninggikan derajat siapapun yang Allah kehendaki. Dan sebaliknya alhamdulillah Allah bisa menjatuhkan, merendahkan, menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman. Allah bisa memberikan suatu kemuliaan. Muluk itu kerajaan, maksud kemuliaan, entah pinteran, entah kesolehan, entah kekayaan, entah pun banyak siapa yang kendali. Boleh jadi, jangan sombong dengan kekayaan kita sekarang. Aktif miskin, kita hidup miskin. Boleh jadi dunia terbalik ikhwan. Lain bangga ada 1.001 contoh sudah banyak. Tapi oh itu kayu lama, ada istilahnya. Sekarang ada kayu lagi ya.
Yang dulu kaya anak buahnya, sekarang anak-anak pembantu kaya dulu tuh, lapor, masya Allah, hebat jauh. Bahkan anak turun orang kaya jadi pembantu dia sekarang. Dunia boleh jadi tebak, tu'timul kaman tasya. Allah bisa memberikan kedudukan, kemuliaan, kerajaan, harta, kemuliaan dunia akhirat. Siapa yang Allah kehendaki. Wa tanzi'u kaman tasya. Allah bisa mencabut kemuliaan, keagungan dunia atau akhirat dari siapapun yang Allah kehendaki. Nauzubillah dari. Nah, ikhwan rahimakumullah, hadis ini ala kulli hal kita tidak pernah ngerasa aman dengan ketaatan, tapi ada kabar-kabar gembira dari Rasulullah. Yang Rasulullah pernah mengatakan kullun muyassarun lima khuliqa. Kita boleh husnuzon dan tak boleh pernah merasa aman. Berhusnuzon dan terus minta kepada Allah. Rasul mengatakan setiap seseorang itu akan dimudahkan Allah untuk apa dia diciptakan. Diciptakan untuk dua, untuk surga atau untuk neraka, antara dua. Ketika seorang dimudahkan Allah, ke majelis gampang, sholat jamaah gampang, bahkan dia mulai pacak, jalan ke sholat sunnah bisa, sedekah ada hitung-hitungan, maju Tuhan dia rajin, pokoknya gak lebih baik itu dimudahkan Allah. Maka boleh jadi dia memang diarahkan untuk menjadi penghuni surga. Contoh kita harus melihat di situ, walaupun hadis ini kita tidak menafikan. Boleh jadi yang sudah dalam penghuni tahu dia tinggal soal khatimah, tapi kita harus melihat dengan hadis Nabi yang satu tadi. Lalu dalam hadis lain Nabi pun menguatkan juga untuk kita ikhwan. Ya mutul baru ala ma'asya alaih wa yub'atu ala ma mata. Seorang akan diwafatkan Allah tergantung kebiasaan hidupnya. Kebiasaan hidupnya lempar ke masjid, majlis taklim, hidup di rumah